Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk materi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi terkait membiasakan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk kompetensi dasar yang pertama, meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqomah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dan yang keempat, menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami perilaku jujur, amanah, istiqomah sesuai perintah agama dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menunjukkan perilaku contoh jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, membiasakan perilaku jujur. Jujur adalah sikap seseorang yang mengatakan sesuatu dengan sesungguhnya atau sebenarnya dan apa adanya, tidak ditambahi maupun dikurangi. Maksudnya di sini jujur yaitu mengatakan sesuatu apa adanya yang sebenarnya tanpa ditambahi dan dikurangi. Dengan kejujuran, manusia akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Dan sebaliknya, jika orang tersebut sering berbohong, maka orang tersebut itu kurang dipercayai oleh orang lain. Selanjutnya, mengapa kita harus jujur? Nah, jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang. Agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi, kita itu harus jujur. Nah, jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Berikut ini adalah surat yang menjelaskan tentang perilaku jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Dalam ayat di atas menjelaskan bahwasanya ada dua perintah di sini. Yang pertama, perintah agar tidak mencampur adukan yang hak dan yang batil. Maksudnya apa yang hak dan yang batil? Antara yang benar dan yang salah. Tidak boleh dicampur adukan antara kebenaran dan kebohongan. Yang kedua, perintah agar tidak menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya. Jadi tidak boleh menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya hal tersebut. Hikmah perilaku jujur ada 4 di sini. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan kehormatan dari orang lain. Yang ketiga, mendapatkan banyak teman. Yang keempat, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak menyembunyikan kesalahan terhadap orang lain. Nah, itu hikmah perilaku jujur. Selanjutnya, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu berangkat dan pulang sekolah tepat waktu. Yang kedua, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, selalu berkata jujur kepada sesama orang termasuk orang tua, guru, teman, dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, tidak menyontek pada saat ujian berlangsung.
Itu merupakan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, membiasakan perilaku amanah. Apakah itu amanah? Amanah artinya itu terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan atau disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah itu berkaitan erat dengan tanggung jawab. Karena orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, jika orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya ketika kita diperintah atau disuruh untuk menjaga amanah, sebaiknya kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, macam-macam bentuk amanah. Nah, macam-macam bentuk amanah di sini ada 3. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Apa itu amanah terhadap Allah? Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Contohnya, amanah kepada Allah yaitu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Itu contoh amanah terhadap Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada orang yang berhak. Itu amanah terhadap sesama manusia. Selanjutnya, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Maksudnya itu apa? Amanah terhadap diri sendiri itu, misalnya ketika kita disuruh untuk disuruh untuk menjaga amanah dari orang lain, misalnya buku ataupun yang lain sebagainya, kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya hikmah perilaku amanah. Yang pertama yaitu dapat dipercaya oleh orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antar sesama. Jadi dengan kita memiliki sikap atau perilaku amanah, kita dapat dipercaya oleh orang lain. Itu hikmahnya. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Itu hikmahnya. Selanjutnya, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 di sini. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya barang berharga, emas, rumah, atau barang-barang yang lainnya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Itu perilaku menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Selanjutnya, menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, ataupun rahasia yang lainnya, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Apabila kita diberi jabatan, apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok termasuk perbuatan yang melanggar amanah. Jadi ketika misalnya kalian diberi amanah untuk memegang jabatan OSIS misalnya, kalian harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan lain sebagainya dengan sebaik-baiknya. Ketika kita
diberi kesehatan, ketika kita mendapatkan rezeki atau mendapatkan ilmu yang baru, kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada membiasakan perilaku istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Itu istiqomah. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Itu istiqomah. Maksudnya apa? Contoh, istiqomah ketika kalian memiliki keinginan untuk sholat 5 waktu. Kalian dalam hati memiliki keinginan untuk selalu sholat 5 waktu secara tepat. Nah, itu ketika kalian menjalankannya dan tanpa menghiraukan godaan di sekitar kalian, itu merupakan kalian memiliki sikap atau perilaku yang istiqomah, yakin dengan keinginan kalian. Selanjutnya, istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung segala resiko. Jadi siap menanggung segala resiko yang ada di sekitar kalian. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim termasuk kita sebagai pelajar. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu istiqomah. Jadi sedikit demi sedikit kalian mencoba untuk selalu berperilaku jujur, amanah maupun istiqomah. Selanjutnya, hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak getar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Jadi hikmah dari perilaku istiqomah ini, Allah akan menjauhkan kalian dari rasa takut dan sedih yang berkepanjangan. Yakinlah bahwa segala masalah yang diberikan Allah pasti ada hikmah di baliknya. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat karena ia tekun dan ulet. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah. Nah, itu hikmah dari perilaku istiqomah. Selanjutnya, perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Dan yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang kelima, selalu menjalankan kewajibannya dan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Nah, ini kelima contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekian untuk materi pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di forum Google Classroom atau bisa japri langsung ke Bu Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.